yang harus menyaksikan, ya Anda yang punya HP yang harus menjaga, ya Anda yang punya HP yang harus ingat kepada HP-nya. Kalau kita tidak ingat kepada HP Anda, ya hilang HP-nya. Sama halnya Allah yang ingat pada kita, ya harus Allah, bukan kita yang mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, berarti kita hanya ingat kepada hawa nafsu kita yang merasa bisa ingat Allah. Allah yang mana yang diingat? Bisa dipahami, Kang Mas? Kalau kita sudah mengenal Tuhan, berarti tidak ada tindakan yang salah atau benar, ya Ustaz. Benar. Karena salah dan benar hanya milik Allah. Jangankan salah dan benar, hidup dan mati saja bukan milik manusia. Hidup dan mati milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apalagi benar dan salah. Maknanya manusianya kalau sudah sampai di makom ini, bawaannya ya enjoy saja. Kenapa? Hanya Allah yang berkuasa atas diri kita. Bukan kita yang berkuasa untuk mengingat Allah. Allah lah yang berkuasa mengingat kita. Aku adalah kamu, kamu bukanlah aku. Kamu menjadi aku, tapi kamu bukanlah aku. Ini hanya kiasan. Bila yang ada hanya Allah, ya selesai sudah. Jadi kalau hanya kiasan kita bingung, Kang Mas. Kita bingung. Bila itu masih hawa nafsu yang menjadi barometernya. Maknanya kiasan itu bila manusianya sudah tenggelam di dalam lillah, hancur semua kiasan-kiasan itu. Yang ada hanya Allah. Apa? Bacakan. Udah kan ya? Ini keakuan adalah neraka yang paling dalam. Sukar untuk keluar dari sana. Benar sekali. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti kedatangan mati. Kita selama ini juga pernah mati. Kapan saat tiba detik-detik akil balik tiba, kita mengakui hidup ini hidupku, badan ini badanku, dan semua apa yang kumiliki pasti jatuh ke dalam pelukanku. Itulah neraka itu. Itulah pengakuan itu. Itulah kematian itu menurut Allah. Tapi kematian menurut manusia beda. Kalau manusia mengartikan, memahami kematian kan olahraga. Matinya badan. Kalau Allah kan olah jiwa, matinya jiwa. Bila manusianya belum mengenal Allah dan bila manusia masih merasa wujud daripada wujudnya Allah dan Allahnya masih gaib, itulah tanda mati hatinya. Mati di sisi Allah. Kalau mati, ya dikubur oleh Allah. Dikubur di mana? Dikubur di jasad-jasad yang dari tanah ini. Setelah dikubur, ditanya marabuka, tidak bisa jawab siapakah Tuhanmu, yang ada di dalam hatimu Tuhanmu ataukah dirimu. Bila yang ada masih manusianya, ya dihukum terus, disiksa terus. Disiksa dengan apa? Dengan apa-apa yang Anda cintai yang selain Allah. Hidup juga hidupnya Allah. Jadi apa-apa yang terwujud yang kita berhalakan di dalam hati kita, itulah siksaan. Maka dari itu harta, pangkat, tahta, jabatan, anak, istri, suami itu semua fitnah. Bila kita tidak mengembalikan bahwa semua itu miliknya Allah. Kalau kita tidak berani mengembalikan bahwa semua itu miliknya Allah, kita akan selalu dipanasi, disiksa oleh itu semua. Kenapa? Karena kita merasa yang memilikinya, ya disiksa terus. Sampai kita tidak ngaku-ngaku lagi bahwa semuanya milik manusianya. Monggo ngopi-ngopi, silakan. Semoga jawabannya bisa dipahami ya Kang Mas.
Jadi bagi yang baru hadir bisa diikuti kembali kajian-kajian di Uripe Allah ini di YouTube Uripe Allah. Setelah live ini saya unggah besok di YouTube Uripe Allah agar bisa diulang-ulang kembali agar tidak salah memahami. Jadi maknanya bertuhan itu bila yang ada hanya Tuhan di hatimu. Qalbun mu'minin baitullah. Hatinya orang mukmin ketika di dalam dadanya, di dalam rumahnya hanya dikuasai Allah. Tapi qalbun kafirin baitunas. Hatinya orang kafir bila di dalam hatinya, bila di dalam rumahnya dikuasai oleh manusianya. Itulah tanda iman dan kafir di sisi Allah yang bisa menilai ya Anda sendiri. Kajian sholat gimana? Sholat. Hakikat sholat itu adalah aqimis sholata lidzikri. Jadi sholat bukan tujuan. Tujuan sholat hanyalah mengingat bahwa yang mensolatkan Anda itu ya Allah. Bila yang mensolatkan Anda ya Allah, mana mungkin kita berharap-harap pahala. Mana mungkin kita berharap-harap surga. Yang ngerjakan, yang menguasai hanya Allah, bukan kita. Ya kan? Itulah yang dinamakan ikhlas itu. Kenapa? Karena kita tak merasa bisa berbuat apa-apa. Aku disolatkan, ya Allah yang mensolatkan. Mana mungkin aku meminta hakku, meminta pahala, meminta surga dengan apa yang tidak aku lakukan. Kalau kita sholatnya sudah demikian, pasti sudah di dalam surga. Memang orang-orang yang bisa sholat itu hanyalah orang-orang ahli surga. Kenapa? Karena di dalam surga sudah menyaksikan Tuhannya. Di dalam menyaksikan kepada Tuhannya itulah yang dimaksud sholat itu. Kalau kita belum ketemu Tuhan yang sholat masih manusianya, ya olahraga. Mengolah raganya sendiri. Pura-pura sholat. Padahal olah jiwanya hanya mengingat kepada hawa nafsunya yang merasa sholat. Lalu yang disolat, disembah gimana? Makna menyembah di sini bukan menyembah seperti yang kita lihat orang menyembah berhala. Bukan begitu makna menyembah itu. Makna menyembah dan makna mengabdi itu mengabdikan kembali, mempersembahkan kembali hidupmu itu loh uripe Allah. Mempersembahkan kembali, mengabdikan kembali badanmu yang selama ini kau aku sebagai badanmu itu loh miliknya Allah. Itu yang dimaksud menyembah. Bila manusianya sudah mengabdikan semuanya kepada Allah, enjoy saja. Begitu maksudnya Kang Mas. Alhamdulillah. Jadi olahraga harus disertai olah jiwa. Agar apa? Olahraganya tidak tersesat. Maknanya olahraganya harus disambung dengan olah jiwa. Maknanya olahraga geraknya badan ini tak akan pernah bisa terjadi bila tak ada Allah. Tak ada sebiji darah pun yang bisa bergerak tanpa izinnya Allah. Itulah mengabdi dan menyembah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktunya kurang 2 menit. Alhamdulillah Kang Yusri baru hadir. Ulasannya bisa diikuti kembali di YouTube Uripe Allah. Alhamdulillah waktunya sudah tiba. Pukul 11 kami akhiri dan kami undur diri. Dan mungkin bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati saudara dan sahabatku, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.